Bapak Kusyanto dan Ibu Lucy merupakan pasangan suami dan istri yang sama-sama berprofesi sebagai tenaga pengajar. Pak Kusyanto adalah seorang guru P3K di SDN Kalinyamat Wetan 3, Kota Tegal, sedangkan Ibu Lucy adalah guru ASN yang bertugas di SDN Radu Gunting 06, Kota Tegal. Keluarga bahagia ini menempati sebuah rumah di Kelurahan Keturen, Tegal Selatan. Dari pernikahan yang sama-sama telah mereka jalani, pasangan ini telah dikaruniai 2 orang anak yang di tahun 2025 yang lalu duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Tidak mudah perjalanan Pak Kusyanto untuk bisa menduduki statusnya sebagai guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini. Sejak lulus kuliah dulu, Pak Kusyanto telah turun terjun langsung menjadi guru honorer. Lebih lanjut dikatakan butuh puluhan tahun baginya untuk mengabdi. Namun ya karena memang sudah menjadi tekadnya, Pak Kusyanto ikhlaskan puluhan tahun itu hingga resmilah dia menjadi guru P3K pada tahun 2020 yang lalu. Selain dikenal ulet dan gigih, Pak Kusyanto juga dikenal sebagai pribadi yang ramah dan banyak sekali disukai oleh anak-anak didiknya. Senada apa yang pernah dikatakan oleh Mas Lutfi, iparnya, yang cukup mengenal Pak Kusyanto. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang kala itu mungkin dirasakan semakin menjepit, si Pak Guru yang ulet ini mencari cara agar kebutuhan sehari-harinya tak mengganggu penghasilannya yang telah ia dengan bijak alokasikan untuk biaya-biaya. Nah, akan hal itu Pak Kusyanto nyambi sebagai supir taksi online dengan menggunakan mobil Honda Brio miliknya yang telah dicicilnya selama beberapa tahun sebelumnya. Dari sebuah data yang saya dapatkan di sejumlah portal berita online disebutkan bahwa gaji guru P3K di Kabupaten Tegal berkisar di angka 2,7 juta per bulan. Jumlah yang kalau dipikir-pikir lagi bahkan kalah sama jenis profesi yang lain yang pokoknya ada. Nah, untuk mengatasi situasi yang semakin kesini yang kayaknya semakin kesana, serta nggak jadinya kenaikan gaji guru yang 300% itu, banyak pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa ini akhirnya nyambi di luar profesinya. Ada yang jadi pemulung, ada yang jualan hijab, dan bahkan ada yang nyambi jadi ojol yang juga nyambi pinjem-pinjem uang ke kepala sekolahnya. Semua demi apa? Ya, teman-teman tepat, demi menyambung hidup mereka. Sama halnya yang dijalani oleh Pak Kusyanto, demi menyambung hidupnya, tiap akhir pekan dia relakan waktu liburnya yang mestinya bisa dia pakai untuk beristirahat atau bercengkrama dengan keluarga yang ia kasihi, alih-alih dia pakai waktu liburnya untuk narik taksi online. Namun sedihnya, di tengah upaya si kepala rumah tangga ini mencari uang tambahan, malah pada 24 November Pak Kusyanto ditemukan tak bernyawa di tengah-tengah hutan Brebes, atau tepatnya di pelelangan kayu di Songgom, Brebes, Jawa Tengah. Seorang pencari kayulah yang kebetulan melintaslah yang pertama kali menemukan tubuh itu terbujur kaku di tengah hamparan rumput di tengah hutan. Selain itu, seorang saksi lain juga mengatakan di malam sebelum tubuh itu ditemukan, dia melihat sebuah mobil melaju cepat keluar dari hutan menuju jalan arah desa. Ibu Lucy, istri Pak Kusyanto, mengatakan pada hari Minggu 23 November, suaminya berpamit seperti biasa di akhir pekan dia mau narik katanya jam 3 sore. Namun komunikasi beliau terputus pada Senin dini hari jam 2. Sebelumnya Pak Kus sempat menyampaikan bahwa ia mendapatkan penumpang yang mau bayar secara online. Hingga pada Senin 24 November, tubuhnya ditemukan kaku membiru di tengah hutan Brebes. Kabar buruk yang diterima si ibu pas lagi ngajar ini tentu meruntuhkan segala harapan cita dan cinta Ibu Lucy dan kedua anak-anaknya. Betapa dunia ini begitu tak berpihak kepadanya, hingga orang satu-satunya yang mereka sungguh cintai harus diambil begitu cepat dengan cara yang sungguh menyakitkan. Mari kita berandai, andai saja kesejahteraan guru benar-benar menjadi prioritas. Mungkin banyak tenaga pendidik tak perlu lagi mencari pekerjaan sampingan sepulang mengajar. Tak perlu malam-malam jadi kurir, pemulung, atau minjem uang hanya untuk bertahan sampai tanggal gajian berikutnya. Maka mungkin kejadian yang seperti dialami oleh Pak Kusyanto niscaya akan terjadi. Tapi ya gitu deh. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Pada sore 23 November 2025, Pak Kusyanto pamit dari rumahnya. Pada malamnya, seperti biasa, dia menerima orderan Grab yang masuk di ponselnya. Sebuah penjemputan di daerah Kaligayam, Talang, Kabupaten Tegal. Sebuah lokasi yang saban hari dia lewati, dan Pak Kus kenal dengan lokasi itu. Penumpangnya adalah seorang pria namanya Muhammad Anggi Setiawan.
Anggi merupakan seorang pemuda 27 tahun asal Desa Kaligayam, Tegal. Dia berstatus sebagai karyawan swasta di sebuah kantor yang bergerak di bidang retail. Setelah masuk ke dalam Honda Brio warna abu-abu milik Pak Kusyanto, Anggi lalu duduk di posisi belakang, tepat di belakang sopir. Sebuah posisi yang sejak awal ternyata sudah dipilih dengan sengaja oleh Anggi. Dari aplikasi yang dia pesan, perjalanan pertama adalah menuju rumah orang tua Anggi, Jalan Nusa Indah, Desa Jenggawur, Kecamatan Pangkah, Tegal. Nah, di sana, tanpa diketahui oleh Pak Kusyanto, sebuah niat mulai tumbuh di kepala Anggi, tentu niat yang busuk. Di malam itu, Anggi sayangnya sudah memiliki sebuah rencana untuk melakukan apapun demi hutangnya yang sebesar 5 juta itu selesai dan lunas. Namun sial bagi Pak Kus, dialah yang lalu menjadi target Anggi. Nah, saat itu bukanlah niat pulang yang utama, namun niat untuk menghabisi nyawa orang yang sedang mengantarnya pulang di malam itu. Sesampainya di rumah orang tuanya, Anggi sempat minta Pak Kus untuk tunggu sebentar. Katanya dia mau masuk dulu dan ambil sesuatu, dan setelah itu dia berencana ingin melanjutkan perjalanan ke sebuah tempat. Ya, namanya rezeki pamali untuk ditolak. Mungkin itu adalah kata yang terbesit di hati Pak Kus tanpa tahu niat busuk di belakangnya. Di dalam rumah orang tuanya, Anggi lalu mengambil sebuah handuk warna abu-abu yang lalu handuk itu dia simpan dalam sakunya. Setelah mendapatkan apa yang dia cari-cari, dia lalu kembali masuk ke dalam mobil dan minta Pak Kusyanto mengantarnya lagi ke daerah Kamal, Larangan, Brebes dengan cara pesan Grab secara offline atau tanpa dari aplikasi. Pak Kus juga sempat memberitahu posisi dan kabar tentang ada penumpang yang pesan taksi secara offline kepada Ibu Lucy di rumahnya pada kala itu. Di tengah perjalanan, tepatnya di Desa Kedawon, Anggi menyuruh Pak Kus untuk menempikan mobilnya ke sebuah minimarket Alfamart. Tujuannya, Anggi mau beli kopi kemasan dan obat tetes mata. Nah, dengan obat tetes mata itu, Anggi berencana ingin membuat Pak Kusyanto lemas dengan sebelumnya dia akan mencampurkan kopi kemasan itu dengan obat tetes mata yang baru saja dia beli. Setelah dia berikan kopi kemasan dengan obat tetes itu, Pak Kus tanpa ragu kemudian meminumnya. Namun sialnya, rencana itu tak berjalan sesuai harapan yang dibuat oleh Anggi. Sebab sesampainya di rumah temannya di Desa Kamal, Pak Kusyanto masih dalam keadaan normal tanpa ada tanda-tanda yang Anggi harapkan setelah ia berikan kopi bertetes mata itu. Ia masih segar dan belum kehilangan tenaga sedikit pun. Dan lalu dikarenakan targetnya belum berhasil dia lumpuhkan demi mobil yang akan dia begal, Anggi lalu meminta diantar kembali menuju kos-kosannya. Sampai akhirnya mobil itu kemudian berhenti di pinggir jalan dekat Indomart Songgomulor, Brebes. Dan disinilah semuanya semakin runyam. Pada saat Pak Kusyanto menghentikan mobilnya, Anggi yang sejak awal sudah menunggu kesempatan langsung bergerak dari belakang. Handuk abu-abu yang telah dia siapkannya ke leher Pak Kus, lalu ditariknya dengan sekuat tenaga ke arah belakang. Pak Kusyanto berusaha melawan. Dengan ia tekan klakson dan ia injak pedal gas mobil. Mobil sempat melaju namun akhirnya bisa berhenti setelah dengan sigap Anggi cabut kunci mobil itu. Selama kurang lebih 10 menit jeratan yang melingkar di leher Pak Kus terus ditarik sampai tubuh Pak Kus akhirnya lemas dan tak bernafas lagi. Ya, Pak Kusyanto di malam itu dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa dalam mobil yang harusnya menjadi alat pencari nafkah tambahannya. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah memastikan korban telah tiada, Anggi memindahkan tubuh Pak Kus ke kursi depan sebelah kiri, lalu mengambil alih kemudi mobil. Dia lalu membawa tubuh korban menuju bekas tempat pelelangan kayu perhutani di daerah Songgom, sebuah lokasi hutan yang gelap dan sepi. Ia pacu mobil Brio di tengah malam masuk ke dalam hutan. Sampai di sana, Anggi lalu membuka pintu sebelah kiri dan menendang tubuh Pak Kusyanto keluar dari mobil hingga jatuh ke tanah. Setelah itu dia langsung pergi meninggalkan lokasi sambil membawa mobil milik korban dan selesai. Mobil Honda Brio milik Pak Kusyanto kemudian dijual tanpa surat-surat seharga 20 juta dari perantara kenalannya. Sementara handphone korban dijual dengan harga Rp700.000. Gilanya, uang yang ia dapatkan dari hasil begalnya itu lalu dipakai untuk membayar hutang. Sebagian habis untuk judai online dan hiburan karaoke. Seperti yang telah saya bahas, tubuh Pak Kus ditemukan pertama kali oleh si pencari kayu namanya Mas Nurdin jam 7 pagi. Saat dia melihat tubuh malang itu, Mas Nurdin segera melaporkan temuan itu kepada Kadus 1 Desa Songgom yang bernama Pak Teguh. Dan dari situlah laporan dibuat dan ditindaklanjuti oleh petugas. Di lokasi temuan, petugas menemukan tubuh Pak Guru yang telah kaku dengan dia masih membawa tas pinggangnya lengkap dengan pakaian dan jaket. Singkatnya, setelah melakukan investigasi, petugas lalu mengetahui bahwa korban merupakan sopir taksi online. Gercep, polisi segera menghubungi kantor yang menaungi taksi online Pak Kusyanto.
Dari perusahaan itulah lalu petugas menemukan data bahwa Pak Kus bergabung dengan Grab sejak tahun 2024 dengan kendaraan pribadi Honda Brio warna abu-abu. Beruntung di malam itu petugas berhasil mendapatkan siapa orang terakhir yang pesan Grab via aplikasi. Muncul dengan terang benderang data-data seperti email dan nomor handphone Muhammad Anggi Setiawan. Dan dari sinilah tanpa lama-lama Anggi kemudian diciduk. Pasal berlapis menjeratnya dan ancaman hukuman maksimal menantinya. Di dalam persidangan yang kemudian diadakan di Pengadilan Negeri Brebes melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Muhammad Anggi Setiawan dengan hukuman seumur hidup. Tiada rencana Anggi untuk melakukan banding atas putusan itu. Pihak keluarga yang ditinggalkan merasa terpukul atas perginya sosok pahlawan keluarga yang dipanggil tatkala usahanya dalam mencari rejeki. Kepergian Pak Kus merupakan sebuah kehilangan yang mendalam di dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Tegal. Semoga dari kisah ini, dunia pendidikan negeri ini bisa memprioritaskan nasib guru-guru yang masih saja hidup di bawah taraf. Sehingga jangan ada lagi guru yang nyambi atau hutang sana sini demi untuk menyambung hidupnya. Sebab tanpa guru apalah jadinya negeri ini. Demikianlah kisah ini, semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun